Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang Ibu sayangi, materi ke-11 minggu ini adalah manusia dan peradaban. Apa sih hakikat sebuah peradaban? Kita akan mengenal dulu apa itu peradaban. Peradaban berasal dari kata adat yang artinya akhlak, kesopanan, atau kehalusan budi pekerti. Nah, untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi. Ada aturan, ada norma, adat istiadat, dan juga nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Nah, bagaimana sih proses budaya itu kemudian menuju kepada sebuah peradaban? Nah, tentunya ada sebuah proses yang harus dilalui yang namanya evolusi. Ya, jadi evolusi itu sebuah proses jangka waktunya sangat panjang. Nah, untuk evolusi kebudayaan itu sendiri, dari waktu ke waktu perubahan kebudayaan akan terlihat seiring dengan sejarah perkembangan kebudayaan di masyarakat yang bersangkutan. Nah, kemudian dari kebudayaan itu akan berwujud pada sebuah peradaban, yaitu ada moral, norma, etika, dan juga estetika. Nah, kemudian bagaimana sih dinamika peradaban global? Ibu mengambil dari Alvin Toffler, ada tahapan peradaban. Dibagi menjadi 3. Gelombang pertama sebagai tahap peradaban pertanian, di mana kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam. Jadi ada proses revolusi agraris. Kemudian yang kedua, itu tahap peradaban industri, penemuan mesin uap, energi listrik, mesin mobil, pesawat terbang, dan sebagainya yang nanti akan disebut sebagai revolusi industri. Kemudian yang ketiga, sebagai tahap peradaban informasi. Nah, penemuan teknologi informasi dan komunikasi melalui komputer dan alat komunikasi digital lainnya, inilah yang menggambarkan adanya dinamika peradaban global dalam periode atau tahapan ketiga. Nah, nanti Anda bisa lihat, berarti di era ini kita berada di gelombang ketiga dari tahapan peradaban global. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan sebuah peradaban pada kehidupan manusia, tentunya menyisakan berbagai macam problematika. Nah, kira-kira apa saja sih problematika peradaban pada kehidupan manusia? Ada kemajuan media komunikasi. Nah, ini tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar karena ditopang oleh sistem-sistem sosial yang kuat, kemudian dituntut kecepatan yang tinggi. Nah, akhirnya sebuah teknologi menjadi pengarah bagi hidup manusia. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini batas-batas negara juga menjadi kabur. Kemudian dunia seakan menjadi sempit, ruang dan waktu, ya, seakan tidak ada batasnya dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, problematika yang ketiga adalah kemajuan iptek. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi yang demikian pesat sebagai perkembangan peradaban manusia. Ini juga menimbulkan problematika tersendiri. Misalkan handphone dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Ini juga akan memberikan manfaat yang sangat besar kalau digunakan dengan baik, tetapi sebaliknya akan menimbulkan dampak negatif. Kemudian problematika yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan demografi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup besar pastinya akan mempengaruhi ada lapangan pekerjaan, ya. Kalau lapangan pekerjaan tidak memenuhi jumlah penduduk, maka yang terjadi adalah gelombang pengangguran. Nah, itu tadi ya. Kemudian indikatornya menurut John Naisbitt bahwa era informasi ini akan menimbulkan gejala. Ya, gejala dalam sebuah teknologi atau istilahnya mabok teknologi begitulah.
Nah, itu ada beberapa hal. Yang pertama, masyarakat lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, instan. Kemudian yang kedua, masyarakat takut sekaligus memuja teknologi. Kemudian yang ketiga, masyarakat mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan yang semu. Kemudian yang keempat, masyarakat menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Anda sekarang lihat ya di berbagai macam tayangan, kekerasan ditampilkan di mana-mana sehingga mungkin bisa ditiru, tapi di satu sisi juga menimbulkan keprihatinan juga. Kemudian yang kelima, masyarakat mencintai teknologi dalam bentuk mainan. Kemudian yang keenam, masyarakat menjalani kehidupan yang berjarak. Jadi karena tadi adanya teknologi ya, perilaku sosial menjadi berkurang. Nah, kemudian tentang perubahan sosial, kalau itu secara otomatis ya adanya peradaban yang semakin berkembang pasti akan membawa sebuah perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Jadi gejala yang akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, jadi perubahan sosial ada di mana-mana. Kemudian ada juga Selo Sumarjan, perubahan yang terjadi pada lembaga di dalam masyarakat. Ada nilai, sikap, pola perilaku dalam kelompok ataupun dalam masyarakat. Nah, saya rasa lanjut tentang ini berbagai macam teori dan bentuk perubahan sosial nanti bisa dieksplor lebih lanjut ya. Antara lain ada teori sebab akibat, kemudian ada teori proses arah perubahan sosial. Nanti bisa dilihat berbagai macam hal fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kemudian seperti apa sih sebenarnya wujud peradaban itu sendiri? Nah, peradaban itu adalah wujud kebudayaan sebagai hasil kreativitas manusia, baik yang bersifat material maupun berupa benda-benda yang kasat mata dan dapat diraba, seperti misalkan bangunan candi, bangunan gedung, rumah, peralatan kerja, dan sebagainya. Ya, kemudian peradaban sebagai wujud kebudayaan yang bersifat non material, seperti ada adat sopan santun, pergaulan dalam menjalani hidup, ya. Kemudian ada nilai-nilai moral, norma, etika, estetika atau keindahan. Itu menjadi wujud peradaban yang dalam bentuknya non material. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara, tokoh kita, etika itu juga wujud dari peradaban. Apa itu? Jadi ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia. Ya, baik dalam gerak, pikiran, rasa, ya, merupakan pertimbangan perasaan sampai merupakan perwujudan perbuatan. Nah, ini tentang etika, nanti dibaca-baca lagi. Kemudian ada juga moral. Apa itu? Nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan kesusilaan. Nah, kemudian kalau estetika itu berbicara tentang keindahan dan seni. The art, ya, itu ada di dalam diri manusia. Sebenarnya pada hakikatnya manusia itu suka akan hal-hal yang indah. Jadi indah itu tidak hanya dilihat secara fisik saja ya, tetapi dirasakan juga ya, jadi menggunakan perasaan. Nah, kemudian yang ada konsep-konsep yang ada kaitannya dengan peradaban, ada tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani. Tradisi apa sih? Mungkin sering mendengar apa itu tradisi. Ya, ada adat istiadat misalkan, itu juga contoh sebuah tradisi. Kemudian apa sih modernisasi? Ya, sebuah proses transformasi di bidang apa saja, bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang politik, ya. Jadi ada sebuah perubahan yang mengikuti perjalanan manusia. Kemudian masyarakat madani.
apa sih masyarakat madani, itu yang diharapkan Indonesia pada tahun 2020 ini ya. Tapi kemudian keburu ada era pandemi sehingga masyarakat madani konsepnya menjadi berubah. Masyarakat madani itu bisa diartikan sebagai civil society. Ya, apa itu civil society? Jadi masyarakat sipil, masyarakat warga, masyarakat madani, atau masyarakat yang beradab. Jadi bentuk tindakannya itu menyangkut ruang gerak masyarakat ya yang berada di berbagai wilayah ya. Jadi saya rasa tidak hanya berada di luar negara saja. Nah, itu saya rasa materi tentang manusia dan peradaban mudah-mudahan bisa difahami. Selamat belajar.